Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Para hadirin rahimakumullah, kita bersyukur sampai hari ini kita masih diberi nikmat umur yang insya Allah penuh barokah, yang insya Allah penuh manfaat. Wabil khusus kita diberi umur menikmati rahmat Allah berupa bulan Ramadan. Tak terasa sampai di penghujung kita hari ini. Mudah-mudahan Allah masih memberikan umur yang barokah kepada kita sehingga kita masih bisa bertemu Ramadan yang akan datang dengan keimanan, dengan ketakwaan yang lebih dari hari ini, yang lebih bagus kualitasnya dibanding kita hari ini. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana firman Allah yang mewajibkan kita untuk menjalankan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita sungguh bersyukur, kita sungguh berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala telah memanggil kita dengan panggilan yang amat penuh kasih sayang. Kita dipanggil sebagai orang-orang yang beriman. Artinya, mudah-mudahan kita betul-betul sebagai iman ini kita bawa sampai akhir hayat kita, sampai kembali menghadap memenuhi panggilan Allah di akhir hayat kita. Ya ayyuhalladzina amanu, ini sungguh panggilan yang amat sangat terhormat bagi kita. Di zaman yang katanya serba modern ini, banyak sekali yang mengaburkan pemahaman-pemahaman kita. Banyak sekali yang berusaha membelokkan ideologi-ideologi kita. Banyak sekali yang mengganggu keimanan-keimanan kita. Mulai dari teknologi, informasi yang sedemikian dahsyat, kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan. Maka sungguh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih dipanggil dengan panggilan yang penuh kasih sayang. Ya ayyuhalladzina amanu. Kita membalas panggilan itu dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini, dalam bulan Ramadan yang penuh barokah ini, Allah mewajibkan kita, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rasanya tak terasa baru kemarin kita mulai Ramadan. Hari ini kita sudah hampir berpisah dengan Ramadan. Hati boleh menangis, tapi waktu jalan terus. Perasaan boleh teriris, tapi Allah melanjutkan semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berpuasa sebulan. Kita berpuasa bukan karena orang lain, bukan karena ingin dihargai oleh murid kita, bukan karena ingin dipuji oleh anak-anak kita, bukan karena ada hal-hal duniawi yang kita inginkan. Karena puasa itu sesungguhnya ibadah yang tersembunyi. Kita tidak bisa kita ngomong bahwa kita beri pengumuman seluruh dunia, kita puasa.
saya puasa. Dunia bisa tidak percaya semuanya. Atau bahkan dunia puasa semuanya, percaya semuanya. Tapi yang sungguh-sungguh mengetahui apakah kita puasa atau tidak, hanyalah kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur. Mudah-mudahan niat kita puasa mulai kemarin awal Ramadan atau mungkin bahkan mulai tahun-tahun sebelumnya sama sekali dijauhkan dari niat yang salah. Dari niat karena ingin dilihat lawan jenis kita, dari niat karena ingin dipuji oleh orang lain, dari niat karena ingin mendapatkan reward duniawi. Bukan karena itu kita puasa, tapi karena kita memenuhi panggilan Allah kepada kita, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Mudah-mudahan puasa kita ini betul-betul kita memenuhi panggilan Allah kepada kita sebagai hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, di ujung puasa ini sesungguhnya ini belum akhir. Sesungguhnya ini bukan akhir. Di ujung puasa ini bukan akhir. Akhirnya kapan? Akhirnya itu ya nanti ketika kita kembali menghadap kepada Allah, memenuhi panggilan Allah dalam keadaan husnul khatimah insyaallah, sebagai orang-orang yang la'allakum tattaqun. Kita puasa belum wisuda. Belum selesai, umur kita belum selesai. Pertanggungjawaban kita masih terus. Dan kita masih berharap dan memohon kepada Allah supaya tahun depan kita bertemu Ramadan lagi dengan lebih baik lagi, dengan hasilnya lebih bertakwa lagi. Ramadan berikutnya lebih baik lagi, lebih bertakwa lagi. Sampai di akhir hayat nanti kita mencapai puncak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, salah satu hadis yang sangat masyhur yang kita jadikan pegangan untuk kita, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ini menurut sebagian ulama, ya ini definisi takwa itu. Ini definisi takwa. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Yang dilarang sudah ditinggalkan, selesai. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada dispensasi. Nah, kalau kita masih sering melanggar, Al-Fakir juga sering sekali melanggar larangan-larangan Allah, masih sering maksiat kepada Allah di keramaian maupun dalam kesendirian. Allah memberikan jalan, kita beristighfar, kita merasa berdosa, kita merasa menyesal. Masih dibukakan pintu taubat sebelum nanti kita betul-betul sudah nyawa di tenggorokan malam yugharghir. Sampai nanti kita ngorok nyawa ini sudah hampir lepas. Selama itu kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat kepada. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Inilah rahmat Allah kepada kita. Kalau tadi sudah tidak ada tawar-menawar untuk larangan, harus ditinggalkan seluruhnya. Fajtanibuhu, itu perintah. Tapi kalau wa ma amartukum, ketika diperintahkan bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ketika kita diperintahkan untuk menjalankan perintah Allah, kita bisa menjalankan, itu kadarnya adalah sesuai dengan kemampuan kita, mastata'tu. Hadirin rahimakumullah, ini sesungguhnya yang membedakan kita dengan sholihin, dengan anbiya. Kalau para anbiya, wah tentu kemampuan untuk menjalankan perintah Allah sudah tidak diragukan lagi, 100%. Mungkin kalau para aulia, para sholihin, mungkin 90-80%. Kita ini orang biasa, saya ini orang biasa. Mungkin
ya naik turun lah. Maka fa'tu minhu mastata'tum, ini sungguh melegakan hati kita. Walaupun naik turun kemampuan kita untuk menjalankan perintah Allah, Allah masih menghargai kita, masih mengakui kita sebagai hambanya yang patuh. Sak kuate wis, sak kuatmu gak makso. Hadirin rahimakumullah, dalam surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada kita kecuali kita memang mampu oleh Allah, dimampukan oleh Allah untuk menanggung beban itu, untuk menikmati beban itu. Dalam ayat yang lain, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tidak ada kesulitan dalam menjalankan agama. Bahkan dalam puasa, kalau kita sakit, kalau kita bepergian, kita boleh mengganti di hari lain. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Enteng. Tapi di balik keentengan tadi, Allah masih menyayangi kita dan mengakui kita sebagai hamba-hamba yang muttaqin. Hanya kadar takwanya saja yang berbeda. Hanya kadar ketaatan kita dengan orang lain yang berbeda. Tapi kasih sayang Allah kepada kita tetap tak terbatas. Tetap luar biasa melingkupi kita. Hadirin rahimakumullah, rasanya kita masih ingin berpanjang-panjang membahas ini. Namun saya ingin satu kali saja kita melihat ke sekitar kita. Banyak orang lain yang mungkin kadar ketakwaannya lebih tinggi dari kita. Kita boleh kepingin semacam itu. Kita boleh kepingin menjadi orang semacam itu. Yang paling berat adalah kalau kita menganggap ada orang yang kadar ketakwaannya di bawah kita. Itu godaannya sangat berat. Karena kita sama sekali tidak bisa meremehkan atau memandang rendah orang itu. Karena sama-sama mendapatkan kasih sayang Allah yang luar biasa. Yang luar biasa. Sesuai dengan kadar kemampuannya. Oleh karena itu, hari ini dunia maya itu seakan-akan menjadi dunia nyata. Dunia nyata seakan-akan menjadi dunia maya. Maka kita perlu menjaga ketakwaan kita itu baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Zahiran wa batinan, lahir dan batin. Hadirin rahimakumullah, rasanya kita masih ingin berpanjang-panjang membahas masalah takwa ini. Namun lebih baik kalau kita segera eksekusi takwa ini menjadi pribadi yang lebih baik pada kita. Akhirnya mudah-mudahan saya, panjenengan sedoyo, anak-anak kita, istri-istri kita, suami-suami kita, murid-murid kita, keluarga kita, ila yaumil qiyamah, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan semuanya kembali dalam keadaan husnul khatimah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizki yang paling kita damba-dambakan selain rizki dunia akhirat adalah rizki husnul khatimah ketika kita pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.